Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tan Yun tidak memanggil singa naga emas saat ini. Alasannya sederhana, karena pria besar itu, setelah pulih dari cederanya lebih dari setahun yang lalu, merasakan penghalang kedewasaan tingkat ketiga. Pada saat ini, dia mundur di dalam tas binatang roh. Waktu mengalir, dan masih ada hari terakhir untuk diuji di tempat abadi ini. Pada saat ini, kera iblis membawa Tan Yun, dan telah tiba di daerah yang jaraknya 1.000.000 mil jauhnya dari pintu masuk jurang maut dewa. Banyak monster tingkat 2 dan tingkat 3, ketika mereka melihat kera iblis, mereka sangat takut sehingga mereka berjongkok di tanah dan tidak berani bergerak. 5 jam kemudian, ruang dan waktu gunung 100.000 mil jauhnya dari jurang maut dewa. Pada saat ini, 3.450 murid istana-istana di puncak, setelah 1 tahun percobaan, 3.110 yang selamat, dan 2.215 yang selamat dari Sekte Abadi, bersembunyi di sebuah gua besar di sebelah tebing di puncak, menunggu dengan tenang terowongan ruang waktu terbuka. Seorang murid berbaring di pintu masuk gua, melihat ke kejauhan, matanya penuh keganasan, seolah menunggu mangsa muncul. Selama masa percobaan, total 38 murid Huang Fu Shengzong terbunuh, 62 orang lainnya tidak tahu di mana bersembunyi, atau mereka telah mati di mulut binatang. Di mata semua orang, 62 orang yang tersisa tidak mati, jadi cepat atau lambat mereka akan datang ke Gunung Abadi Ruang dan Waktu dan meninggalkan Tanah Abadi melalui terowongan ruang dan waktu. Mereka menggali gua dan bersembunyi di sini, untuk menunggu, mereka akan membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, di atas puncak, lautan awan bergulung, dan ketika angin sedang berburu, terowongan ruang waktu gelap dengan diameter ratusan meter muncul di langit. Terowongan waktu akan ditutup dalam 1 jam. Seorang murid istana jiwa di pintu masuk rumah gua melihat ke belakang dan berkata kepada orang-orang di rumah gua, "Semuanya, terowongan waktu telah terbuka, saya pikir murid yang selamat dari Huang Fu Shengzong akan segera datang." Petik 2. Kalian semua berkonsentrasi dan menahan napas, tunggu mereka datang, lalu bunuh mereka bersama. Waktu berlalu, dan terowongan ruang waktu ditutup. Pada saat terakhir, perahu roh perlahan mendekat dari langit yang jauh. Pada saat ini, ada seorang wanita berdiri tinggi dan langsing di depan perahu. Wanita itu ramping, mengenakan rok panjang kain kasaluohan hijau, bahunya dipotong menjadi pinggang, otot-ototnya seperti lemak, dan udaranya seperti anggrek. Fitur wajahnya sangat indah, penglihatan dan gigi putihnya, hidung mancung dan bibir ceri, ditambah dengan gaun panjang hijaunya, seperti teratai di dalam air, mengungkapkan kebangsawanan yang melekat, dan kebiadaban. Dia Nangong Ruksue. Setelah 1 tahun percobaan, dia telah pergi dari tingkat ke-9 alam jiwa janin ke kesempurnaan agung. Dia sekarang telah memudar dari ketidakdewasaan gadis itu dan tampak sedikit lebih dewasa. Pada saat ini, dia melihat ke puncak gunung peri ruang dan waktu ratusan mil jauhnya, dengan rasa waspada di mata indahnya. Ada 30 murid di belakangnya, di antara mereka, 13 orang termasuk Daniu, 2 di Fumai, 3 di Senghun, 8 di Qi, dan 4 di Fenglei. Murid-murid lainnya telah meninggal. Pada saat ini, semua orang di perahu roh, setelah mengetahui bahwa Nangong Ruksue memperlambat kecepatan perahu roh, mereka semua berkata, "Saudari muda Nangong, saya tidak melihat ada musuh di puncak, apakah mereka sudah pergi melalui terowongan waktu?" "Iya, suster muda Nangong, bagaimanapun, terowongan ruang waktu akan ditutup sebentar lagi. Bukankah mereka menunggu kita sebelum kembali ke Sekte Abadi?" Dengan spekulasi melayang di telinga, Nangong Ruksue mengendarai perahu roh untuk berhenti terbang, mengambang di kabut dan awan yang mengalir. Dia melihat kembali ke kerumunan,
tatapan cerah melintas di matanya, dan berkata, semuanya, untuk mencegah mereka menyergap di puncak, kita tidak bisa pergi ke sana untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Ketika terowongan ruang waktu hanya memiliki 20 napas tersisa, saya akan mendorong perahu roh untuk bergegas. Saat itu, Anda akan meninggalkan perahu roh dengan kecepatan tercepat dan memasuki terowongan ruang waktu, kalian mengerti? Semua orang mengangguk, mengerti, kami semua mendengarkanmu Suster Junior Nangong. Iya, kepala Nangong Ruksue sedikit, dan tiba-tiba melihat ke belakang, melihat gunung peri waktu dan ruang, sedikit gelisah. Waktu berlalu tanpa disadari. Ketika terowongan waktu dan ruang tertutup hanya 20 napas, Nangong Ruksue mengendarai kapal harta karun pamungkas dan berlari menuju puncak gunung peri ruang dan waktu dengan kecepatan tercepat. 3 napas ratusan mil jauhnya. Ketika perahu roh muncul ribuan kaki di bawah terowongan ruang waktu di kehampaan, Nangong Ruksue memerintahkan, cepat ke terowongan ruang waktu. Oke, setelah 30 orang menjawab, mereka mengeluarkan pedang terbang mereka dan menginjak pedang terbang untuk mendaki menuju terowongan ruang waktu. Akhirnya menunggumu, ayo bunuh. Tiba-tiba, tawa menyeringai dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari langit di atas puncak. Cukup, kibaskan. Detik berikutnya, sekelompok sosok manusia dari rumah gua, membawa cahaya pedang sepanjang 100 meter, dengan keras memenggal dan membunuh 30 orang dari Sekte Suci Huang Fu yang memanjat terowongan ruang waktu. Ribuan lampu pedang yang hampir menghancurkan kekosongan tiba dalam sekejap, membuat 30 murid Huang Fu Sein Sek harus melepaskan kesempatan untuk memasuki terowongan ruang dan waktu, dan Cao Feng terpaksa melarikan diri. Jika Anda tidak melarikan diri ke terowongan waktu, Anda akan terbunuh. Ketika 30 orang melarikan diri ke puncak dengan wajah abu-abu dan ngeri, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas puncak, berubah menjadi 5.325 murid Sekte Abadi dan murid Istana Jiwa, membentuk sangkar bola humanoid besar. Dikelilingi oleh 10 orang. Hanya Nangong Ruksue yang belum menyingkirkan perahu roh yang tidak dikepung. Saudari Nangong, tolong. Saudari Nangong, selamatkan kami. 30 murid ketakutan. Semua harapan disematkan pada Nangong Ruksue. Nangong Ruksue, yang tampak cemas, tidak menunggu untuk berbicara. Pada saat ini, seorang murid dari Istana Jiwa, menuju Nangong Ruksue, melengkungkan tangannya dan berkata, kami menghormatimu sebagai saudara wanita suci, jadi kami tidak membunuhmu, tapi tolong pergi dengan cepat. Kalau aku bilang tidak, Nangong Ruksueyu membalik tangannya dan mengeluarkan pedang terbang, dan berkata dengan dingin, kecuali kamu membunuhku terlebih dahulu, jika tidak, kamu tidak boleh menyakiti mereka. Pada saat ini, seorang murid laki-laki yang dipimpin oleh Sekte Abadi tertawa dan berkata, kami tidak akan membunuhmu, tetapi, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah itu, orang ini tidak memberi Nangong Ruksue kesempatan untuk berbicara. Dia segera menunjukkan keganasannya, menunjuk ke 30 murid Huang Fu Shengzong yang dikelilingi, dan bergumam seperti guntur, hari ini kamu hampir tidak bisa terbang. Semuanya, ada 10 napas, terowongan ruang waktu akan segera ditutup, dan kita akan memasuki terowongan ruang waktu setelah membantai mereka. Ya, Saudara Duan, lebih dari 2000 murid Sekte Abadi, dengan mata ganas, akan bertindak pada 30 orang. Jangan, Nangong Ruksue menjerit, dia tidak bisa menerimanya, dan kemudian menyaksikan adegan murid Pil dibantai. Tepat ketika Daniel dan yang lain berpikir, bahwa mereka akan mati, ada lebih dari 5.000 orang di Sekte Abadi dan Istana Jiwa, tiba-tiba, gelombang dingin tak berujung datang dari langit. Ada aku, bagaimana Anda membunuh murid Sekte Suci Huang Fu saya? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengangkat kepala, melihat seorang pria berjubah putih, menginjak pedang terbang yang berlari kencang, karena kecepatannya terlalu cepat tidak bisa melihat siapa orang itu.
Detik berikutnya, bayangan putih itu berubah menjadi pemuda berjubah putih, menginjak pedang terbang, melayang di atas kepala semua orang. Dia adalah Tan Yun. Untuk mencegahnya orang tahu dia memiliki kera iblis, Tan Yu. Dia sudah memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang roh. Semua orang di puncak memandang Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Namong Ruksue melebarkan matanya yang indah, mengulurkan tangan untuk menutupi bibirnya yang merah terang, tubuhnya yang halus bergetar hebat, seolah-olah dia melihat hantu, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hal yang sama berlaku untuk Daniel dan murid Huang Fu Shengzong lainnya, ekspresi mereka terkejut, dan mereka menelan air liur. Kakak Tan sudah mati, kenapa kamu masih hidup? Tan Yun pernah pergi ke Sekte Abadi untuk berpartisipasi dalam perbandingan 4 keterampilan dari 3 sekte kuno. Oleh karena itu, para murid dari Sekte Abadi tidak asing dengan Tan Yun. Mereka memandang Tan Yun dengan takjub. Tan Yun tidak mati. 3 tahun yang lalu, hari ini adalah hari ketika persidangan terakhir berakhir. Bukankah tidak ada Tan Yun di antara orang-orang yang selamat dari Huang Fu Shengzong? Bukankah Tan Yun pergi ke Tanah Abadi dan tinggal di sana selama 3 tahun? Pada saat ini, 3.450 orang di Istana Jiwa tidak mengenal Tan Yun, tetapi melihat ekspresi dari semua murid Huang Fu Shengzong dan Sekte Abadi, jelas tidak sederhana. Mereka memikirkannya, dan dengan jelas mengingat bahwa sebelum persidangan dimulai setahun yang lalu, tidak ada seorang pun di antara 100 murid percobaan Huang Fu Shengzong. Siapa dia? Dari mana asalnya? Ketika semua orang berpikir, hanya ada satu kesamaan, yaitu kultivasi Tan Yun tidak terlihat. Setidaknya 3.000 dari orang-orang ini berada di tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, dan sekarang tidak bisa melihat tingkat kultivasi Tan Yun, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Tan Yun menyembunyikan. Kedua, Tan Yun di atas mereka. Murid laki-laki yang dipimpin oleh Mei Chaofeng, memegang pedang dan menunjuk Tan Yun dengan marah, "Siapa kamu?" "Siapa saya?" Tan Yun menggoda, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Aku adalah Tan Yun yang spesial dalam membunuh murid-murid dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi." Tan Yun. Mei Chaofeng terkejut sesaat, dan kemudian berkata, "Persetan denganmu. Tan Yun membunuh begitu banyak orang di Istana Jiwaku. Dia sudah mati. Kenapa? Apa kau berencana berpura-pura menjadi Tan Yun dan membuatku takut? Jangan bilang kamu Tan Yun, bahkan jika itu benar, aku akan membunuhmu." Sebelum kata-kata itu selesai, pada saat ini, seorang murid Sekte Abadi berteriak dengan suara serak, "Dia benar-benar Tan Yun, dia tidak mati, semuanya, lari." Terlepas dari berapa banyak orang yang memikirkan mengapa Tan Yun tidak mati, mereka segera melepaskan pengepungan Daniel dan 30 lainnya, dan mereka menginjak pedang terbang satu persatu, bergegas menuju terowongan ruang waktu setinggi ribuan kaki, langit. Mei Chaofeng, yang sangat luar biasa, benar-benar kacau, dia pergi paling cepat. "Apa kamu yakin bisa lari?" Tan Yun menyeringai, dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dan sosoknya muncul di bawah terowongan ruang waktu, dan berhenti di kehampaan, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan dia meraung, "Keluarlah." Rambut Tan Yun beterbangan, kesadaran spiritual sebanding dengan tingkat ke-9 pemurnian jiwa, seperti badai tak terlihat, dengan keras menyelimuti kelebih dari 5.000 murid dalam kehampaan. Ranah tertinggi orang-orang hanyalah tahap pertama dari alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, menghadapi paksaan dari indera spiritual Tan Yun yang kuat, dia mengucapkan tangisan yang sangat tragis. "Tidak, Tan Yun, ampuni hidupku." Boom, boom. Dalam suara ledakan itu, murid Sekte Abadi, Istana Jiwa, lebih dari 1.800 murid ranah jiwa Janin Dzogchen yang menginjak pedang terbang, seluruh tubuh meledak, seperti bunga kematian dalam kehampaan. Segera, pedang terbang 1.008 tangan yang tak bertuan itu ditembak jatuh seperti badai hujan.
Perasaan spiritual Tan Yun yang kuat menyelimuti semua pedang terbang, dan melesat lagi, membentuk medan pedang yang tergantung di atas kepala Tan Yun. Di atas langit, pada saat ini, sisa 3.000 sekte abadi dan istana jiwa, tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, di bawah tekanan kesadaran spiritual Tan Yun. Boom boom, lebih dari 3.000 murid hancur satu demi satu, tidak dapat bergerak di bawah tekanan kesadaran spiritual Tan Yun. Kesadaran spiritual adalah yang dikeluarkan oleh para beku berdasarkan kekuatan jiwa mereka. Singkatnya, aura dan kekuatan Tan Yun hanyalah 3 tingkat pemurnian jiwa. Tetapi jiwanya sekuat alam pemurnian jiwa tingkat ke-9, jadi dengan tekanan kesadaran spiritualnya, dia dapat dengan mudah membunuh para pembudidaya dari alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Selain itu, kesadaran spiritual dibagi menjadi 2 metode serangan, serangan kesadaran spiritual dan paksaan kesadaran spiritual. Serangan kesadaran spiritual mengacu pada penggunaan kesadaran spiritual yang kuat untuk secara instan menghancurkan jiwa musuh sampai mati. Tipe kedua adalah pemaksaan spiritual Tan Yun saat ini. Alasan mengapa Tan Yun tidak menghancurkan semua orang sampai mati itu sederhana. Artinya, dia ingin Daniel dan yang lainnya secara pribadi mengeksekusi musuh yang ingin membunuhnya. Di bawah kendali indera spiritual Tan Yun, segera, lebih dari 1.000 pedang terbang di atas kepalanya turun secara vertikal, dengan percikan darah, menembus punggung lebih dari 1.800 murid. Tan Yun menatap 30 orang yang menunggu Daniel, yang baru saja melewati martabatnya, bukankah mereka ingin membunuhmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh mereka. Mendengar ini, Daniel bersemangat dan berkata, terima kasih, bos. Terima kasih, kakak Tan. 30 murid dari setiap divisi, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hal ini dapat digambarkan sebagai situasi berubah. Menunggu untuk dibantai oleh musuh, tetapi sekarang sebaliknya. Sebelum terowongan waktu ditutup, hanya ada 6 napas tersisa, semuanya, percepat. Mengikuti perintah Tan Yun, Daniel dan yang lainnya membantai semua orang di tengah suara mengemis, menghina, dan mengutuk lebih dari 3.000 murid yang tidak bergerak. Darah lebih dari 5.000 orang berkumpul dari puncak menjadi sungai darah, mengalir menuruni tebing. Nangong Ruksue, putri kedua dari keluarga kerajaan, belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, muntah karena ketakutan. Lebih dari 5.000 pedang terbang di puncak naik ke udara, dan semuanya dikumpulkan di cincin alam semesta. Adapun rampasan, Tan Yun tidak membaginya dengan semua orang. Tentu saja ke-30 orang itu tidak memiliki keluhan. Sebaliknya, mereka berterima kasih kepada Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun, dia pasti sudah mati. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.